hari ini ku bersyukur merasakan kasih setiamu. Shalom saudara, selamat pagi. Kita ketemu kembali pagi dalam Morning Devotion. Selamat pagi saudara-saudara, apa kabar? Pembacaan kita pada pagi hari ini terambil dari Injil Matius pasalnya yang ke-8, ayatnya yang ke-14 sampai ayatnya yang ke-17. Demikianlah firman Tuhan. Setibanya di rumah Petrus, Yesus pun melihat ibu mertua Petrus terbaring karena sakit demam. Maka dipegangnya tangan perempuan itu, lalu lenyaplah demamnya. Ia pun bangunlah dan melayani dia. Menjelang malam dibawalah kepada Yesus banyak orang yang kerasukan setan, dan dengan sepatah kata Yesus mengusir roh-roh itu dan menyembuhkan orang yang menderita sakit. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Dialah yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita. Saudaraku, dalam pembacaan kita pada pagi hari ini, bagaimana Tuhan Yesus menyembuhkan ibu mertua Petrus. Sebelum kesembuhan ini, Yesus telah menyembuhkan 2 orang yang tentunya telah kita bahas sebelumnya. Jadi ketiga peristiwa ini, saudaraku, memiliki kesamaan, yaitu Yesus menyembuhkan orang-orang yang tidak dianggap oleh masyarakat, yaitu orang kusta, hamba seorang perwira yang ada di Kapernaum, dan juga ibu mertua Petrus, seorang perempuan yang sudah tua dan tentunya tidak produktif lagi. Saudaraku, narasi Matius ini menunjukkan bagaimana Tuhan Yesus melakukan semua ini untuk menggenapi nubuatan mesianik yang ditulis oleh Nabi Yesaya, bahwa dialah yang memikul kelemahan kita dan juga menanggung penyakit kita. Jadi konteksnya, saudaraku, adalah Yesus menyembuhkan ibu mertua Petrus. Lalu bukan hanya ibu mertua Petrus yang disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Yesus juga menyembuhkan banyak orang pada saat itu. Banyak orang datang kepada Yesus berbondong-bondong, saudaraku, untuk meminta disembuhkan dan juga lepas daripada segala roh jahat yang mengikat mereka. Dan juga Yesus menyembuhkan, saudaraku, dengan menggenapi nubuatan para nabi. Nah, jelas banget di situ dikatakan bahwa Yesus kemudian bukan cuma menyembuhkan ibu mertua dari Petrus, tapi Yesus juga kemudian menerima orang yang banyak datang kepadanya. Kelihatannya narasi Markus ingin memberikan sebuah pernyataan bahwa Yesus terbuka untuk melayani dan menyembuhkan orang-orang di luar yang bukan cuman orang Yahudi saja. Karena dibilang di sini adalah mereka yang datang justru orang-orang yang kerasukan setan. Mereka yang dibilang itu mereka mengalami penderitaan penyakit karena akibat serangan-serangan dari roh-roh jahat datang dalam kehidupan mereka. Dan Alkitab berkata, Yesus menyembuhkan mereka hanya dengan sepatah kata saja. Ya. Matius ingin menuliskan bahwa roh-roh jahat tunduk kepada Yesus. Karena Yesus adalah Mesias. Dia adalah Raja. Dia adalah Tuhan yang hidup. Saudaraku, waktu Tuhan Yesus menyembuhkan ibu mertua Petrus ini, Yesus datang dan menunjukkan kepeduliannya kepada orang-orang yang tersesat, kepada orang-orang yang tidak dianggap. Pada dasarnya Yesus ingin menyembuhkan orang banyak ini, saudaraku. Tapi dia juga mempedulikan kebutuhan manusia secara individu. Waktu Yesus menyembuhkan ibu mertua Petrus ini, Yesus sembuhkan bukan hanya tubuhnya saja, tapi juga memulihkan harga diri dari seorang ibu yang sudah lanjut usia. Dan juga pada saat itu dia sudah tidak berarti lagi. Itulah sebabnya dicatat bahwa dia langsung bangun. Ibu mertua Petrus ini waktu didoakan disembuhkan, saudaraku, langsung bangun dan melayani Yesus. Nah, luar biasa banget cerita ini. Kita mendapat sebuah narasi yang sangat luar biasa bahwa Yesus memang ingin menyembuhkan banyak orang. Tapi dia juga memperhatikan kebutuhan pribadi. Di mana dia kemudian menyembuhkan ibu mertua Petrus. Disinilah Tuhan mau katakan kepada kita.
Yesus sanggup menolong siapapun, tapi juga dia menolong pribadi saudara. Dia bukan cuma sanggup, tapi dia mau. Tuhan kita adalah Tuhan yang sungguh memperhatikan keadaan kita. Dia datang untuk menyembuhkan penyakit kita. Tapi lebih daripada itu, dia selamatkan jiwa kita. Saudaraku, mujizat kesembuhan memang sangat menakjubkan. Tapi mujizat keselamatan itu luar biasa. Karena saudaraku, kenapa saya bilang mujizat keselamatan itu luar biasa? Sebab mujizat keselamatan membawa kita orang berdosa memperoleh hidup yang kekal karena pengorbanan Tuhan Yesus Kristus. Kami ingin berdoa buat saudara pada saat ini. Kita satu dalam doa. Terima kasih banyak Tuhan buat hari yang baru yang Kau berikan kepada kami. Setiap pagi rahmat-Mu selalu baru untuk kami Tuhan. Kami boleh belajar firman-Mu pada hari ini. Bahwa Tuhan, Engkau Tuhan yang berkuasa. Engkau Tuhan yang sanggup untuk menyembuhkan segala penyakit apapun. Engkau telah menyembuhkan ibu mertua Petrus Tuhan. Kami berdoa pada saat ini. Buat semua orang yang mendengarkan morning devotion ini. Kalau ada yang sedang sakit Tuhan. Tubuh mereka sedang sakit. Kami berdoa Tuhan. Engkau jamah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Penyakit apapun disembuhkan oleh-Mu Tuhan. Hamba percaya Tuhan pada saat ini. Kami menerima kekuatan daripada-Mu. Kami menerima pemulihan Tuhan. Buat tubuh kami, buat jiwa kami. Dan roh kami semakin menyala-nyala dalam Engkau Tuhan. Untuk kami bangkit dan melayani Engkau. Terima kasih banyak Tuhan. Kami bersyukur kepadamu yang lemah dikuatkan, yang sakit menerima kesembuhan, dan yang membutuhkan pertolongan dijawab oleh Tuhan pada hari ini. Yang kekurangan diberikan kecukupan, bahkan kelimpahan yang daripadamu. Bagimu kemuliaan, hormat, syukur selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Sampai jumpa.